أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di subuh yang berberkah ini, di tempat yang berberkah, dalam ibadah yang penuh berkah, ibadah salat subuh, yang kita harapkan terus keberkahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan sakinahnya terlimpah kepada kita dalam majlis ini, dalam majlis ilmu. Telah lewat pada pertemuan yang lalu besarnya dosa orang yang menyebarkan sesuatu yang dirahasiakan, apalagi kalau hal itu adalah sesuatu yang secara akal tabiat manusia sangat tidak pantas untuk dicerita, seperti hubungan suami istri. Keharaman menceritakan hal ini sudah menjadi amanah, bahkan walaupun si pemilik rahasia tidak mengatakannya rahasia, sekedar dia sampaikan, dia ceritakan dan menoleh kepada yang lainnya, sudah menunjukkan bahwa itu adalah amanah. Sekarang kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa fi la'nil muslim. Bab keterangan yang datang tentang melaknat seorang muslim. Melaknat adalah perbuatan keji, perbuatan jelek, apalagi ketika ditujukan kepada seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau berkata, an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu marfu'a, la'nul mu'min ka qatlihi. Akhraja dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu secara marfu' beliau angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laknat terhadap seorang mukmin ka qatli sama dengan membunuhnya, sebagaimana dosa membunuh dosa besar yang sangat mengerikan, maka melaknat pun demikian. Dia bilang, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Kita baca dulu. Hadits ini akhraja, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau berkata, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an annahum darabu rajula qad shariba al-khamra falamma sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadha, la tu'inu alaihi syaitan. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa para sahabat sementara menghukum seorang lelaki yang telah minum khamar, menginumi ballo kaci, maka dihukum dipukul. Falamman sarafa, maka setelah selesai dihukum, qala ba'dul qaum, sebahagian dari orang-orang bilang, akhzakallah, akhzakallah, semoga Allah hinakan kamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hada, jangan kalian mengatakan doa itu, jangan kalian mengatakan hal itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian bantu syaitan menjerumuskannya. Baik, hadits dalam Bukhari. Dua hadits yang beliau sebutkan dalam bab ini. Yang pertama, hadits Bukhari Muslim. Dengan mengetahui siapa yang meriwayatkannya, maka tenang bagi kita untuk memenuhi hati, keyakinan, fikiran, ma'rifat kita, agama kita di atas ilmu ini. Sebab sumbernya datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam riwayat yang sahihah. Ilmu besar dalam hadis ini, la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat orang yang beriman sama dengan membunuhnya. Seorang muslim yang telah menyatakan keimanannya, seorang mukmin yang betul-betul telah beriman, melaknatnya sama dengan membunuhnya. Membunuh seorang muslim itu dosa yang tidak tanggung-tanggung, sangat mengerikan. Maka demikian pula melaknatnya. Sebab laknat artinya apa? Allah tidak akan rahmati kamu, sementara keislamannya dia, keimanannya dia justru apa? Sebab datangnya rahmat yang terbesar. Sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Kita tahu bagaimana hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu dari 100 diturunkan ke muka bumi. Dari satu inilah terbagi ke seluruh makhluk. Sehingga orang tua merahmati anaknya, anak menyayangi orang tuanya, sampai binatang terhadap binatang yang lain. Itu semuanya karena satu rahmat ini. Terus 99 Allah persiapkan untuk hamba-hambanya di akhirat. Keberadaan seseorang sebagai seorang muslim adalah sebab untuk meraih rahmat yang sangat besar. Keimanan adalah sebab untuk meraih rahmat yang tak tertandingi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguh rahmatku mendahului murkaku. Mendahului murkaku. Walaupun si muslim, orang beriman ini terjatuh ke dalam dosa besar, keislamannya, keimanannya berkurang dengan dosa itu. Tetapi sekecil apapun nilai Islam, nilai keimanan, itu adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya melaknat yang artinya kamu tidak akan dapat rahmat adalah ucapan batil sebatil-batilnya. Menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, membatasi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sangat tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah lisannya terjatuh ke dalam ucapan kotor busuk ini. Wal iyad billah. Hadits ini juga memahamkan kepada kita bahwa keimanan berjenjang-jenjang. Seorang muslim
melanggar, seorang mukmin melanggar. Tapi ada juga yang dengan keimanannya selamat dari pelanggaran-pelanggaran itu, dan tetap mereka dianggap sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Berarti berjenjang-jenjang dalam beriman. Hadits yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Punya beberapa lafaz. Ini di antara lafaznya ini saya bacakan. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajul. Telah didatangkan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki qad syaribal khamr, dalam keadaan sudah minum khamr, mungkin lagi teler. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumnya. Nabi bersabda, idribuh, cambuk dia, pukul, hukum dia. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faminna ad-daribu biyadi, wa minna wad-daribu bina'li, wad-daribu bithawbi. Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, dan ada yang memukul dengan pakaiannya. Sebab Nabi hanya memerintahkan pukul, maka dihukum pelaku pelanggaran dosa besar ini dengan hukuman seperti ini. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, ini dia. Tak kala pergi sudah selesai hukuman, sebagian kaum mengatakan akhzakallah, akhzakallah, artinya ahanakallah, Allah hinakan kamu, semoga Allah rendahkan, hinakan kamu. Maka di sana Nabi bersabda, la taqulu hada. Satu, jangan kalian mengatakan hal ini. Terus, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian membantu syaitan menjerumuskannya. Saya baca dulu lafaz lainnya. Ini lafaz lainnya. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakran, orang mabuk. Fa amara bidarbi, maka Nabi perintahkan untuk dipukul. Faminna may yadribuhu biyadi, maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya. Wa minna may yadribuhu bina'li, ada yang memukulnya dengan sendalnya. Wa minna may yadribuhu bitawbi, ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Falamman sarafa qala rajul, kalau di sini qala rajul, seorang lelaki berkata, malahu akhzahu, kenapa dia itu? Semoga Allah rendahkan dia, hinakan dia. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat di sini lafadznya, la takunu
auna syaitan ala akhikum. Ini rawahul Bukhari juga. Jangan kalian menjadi auna syaitan, penolong syaitan, ala akhikum, untuk menjerumuskan saudara kalian. Kalau di atas, la tu'inu asyaitan, jangan kalian bantu syaitan. Lihat, cermati dan pahami. Hadits ini memahamkan kepada kita bahwa dosa besar minum minuman khamar, dipukul, terang-terangan, direndahkan, dihinakan dengan pukulan, itu tidak mengeluarkan dia dari keberadaannya sebagai seorang muslim. Sebab Nabi mengatakan ala akhikum, kepada saudara kalian, masih dianggap sebagai saudara. Ini nilai persaudaraan. Baik. Sama dengan hadis sebelumnya, Nabi mengatakan bahwa ucapan akhzakallah atau akhzahullah itu apa? Membantu syaitan. Dan Nabi melarang membantu syaitan. Hadis yang disebutkan dalam bab, dua larangannya. Jangan kalian ucapkan itu. Terlarang mengatakan akhzakallah, akhzahullah. Itu mirip dengan makna laknat. Allah rendahkan kamu, tidak akan dapat kebaikan sama sekali. Tahu cilaka mementodongannya. Itu sama itu maknanya. Apa tahu surah apa? Suruh kau apa? Sama maknanya seperti itu. Kasar-kasarnya lagi, apalagi kalau anaknya lagi, anak S, U. Itu kalimat-kalimat, apalagi muncul dari orang tua. Kalau orang tua, doanya apa? Itu pasti diterima. Sehingga anaknya tambah celaka, tambah susah dia, sebab dia yang doakan seperti itu. Lisan jamaah, mulut dijaga. Doa, itu ada yang maha mengabulkan doa, waspadai. Ada malaikat yang mencatat doa-doa yang berbahaya. Dan sudah lewat. Kalau laknat itu apa? Sudah lewat. Laknat itu apa? Kalau keluar, maka apa? Tidak akan berhenti kecuali harus dapat orang yang dilaknat. Kalau tidak, maka kembali kepada yang mengeluarkan. Ini bahayanya mengeluarkan kalimat laknat itu. Jadi saat menghadapi saudara kita dalam keadaan melakukan pelanggaran besar, sangat kita benci perkara itu, mulut dijaga. Kebencian terhadap hal itu iman. Kita ingin hilang perkara itu terhadap saudara kita, itu iman.
Tapi jangan bantu syaitan. Kalau kamu doakan akhzakallah, berarti apa? Kamu bantu syaitan supaya saudaramu celaka. Sebab itu yang syaitan inginkan. Tipu, bisiki, rayu, jerumuskan supaya apa? Supaya celaka dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia iblis laknatullah alaih dan para pengikutnya adalah manusia makhluk-makhluk terlaknat. Dia ingin orang lain juga terlaknat, dibujuk, dirayu. Kalau ada saudara kita melanggar, kemudian kita doakan juga supaya celaka, berarti kita bantu syaitan mewujudkan maksudnya. Apalagi doa itu ada yang mendengarnya. Lebih berbahaya lagi, kita sebutkan tadi, kalau orang tua terhadap anaknya. Bahaya itu kalimat. Ini kita sebagai orang tua itu tanggung jawab besar. Anak bagaimanapun nakalnya tetap itu sebabnya tidak jauh dari kita, tidak lepas dari kita. Kita jadi sebab. Di antara sebab banyak anak durhaka, sebab doa orang tuanya. Anak-anak lanjutannya itu, anak-anak kaman, anak itu lanjutannya. Itu kalimat doa itu. Harusnya apa? Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki kamu. Afakallah. Semoga Allah maafkan kamu. Ghafarallahu lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kamu. Allahumma ghafir lahu warham. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Itu menunjukkan marah sudah, tapi disertai dengan doa, harapan kebaikan, ampunan. Hadits ini juga memahamkan kepada kita bahwa kalimat-kalimat seperti ini adalah bantuan terhadap syaitan. Kadang orang membantu syaitan dalam keadaan dia tidak sadar. Kalau ditanya, kamu teman sama syaitan kalau begitu. Kalau ada orang ucapkan begini, kemudian dia bilang, kamu teman sama syaitan. Tidak ada orang mau dibilang teman sama syaitan. Tetapi betapa banyak perbuatan justru perbuatan berteman dan membantu syaitan dalam pekerjaannya. Karena keliru, karena tidak tahu, karena terburu nafsu, karena dikuasai oleh amarah. Lebih parah lagi kalau yang dilaknat itu justru sudah meninggal. Beliau buatkan bab baru, bab selanjutnya, satu hadis. Kata beliau, babu dzikri ta'akkudihi fil amwat. Bab pemaparan ilmu lebih pastinya pelanggaran ini kalau terjadi pada orang-orang yang meninggal. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau
ila ma qaddamu rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara marfu', jangan kalian mencela, mencerca al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal, karena sungguh mereka telah selesai. Urusannya telah selesai, telah menunaikan kehidupannya di dunia. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. La tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang mati. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Orangnya sudah meninggal. Kalau dia orang baik, hidupnya tidak boleh dicela, apalagi sudah meninggal. Kalau orangnya orang jahat, sudah dilarang, apalagi setelah meninggal. Tidak mau kecini, tapi masih mencela. Itu menunjukkan bahwa orang yang melakukannya adalah orang-orang yang betul-betul terkuasai oleh hawa nafsu. Sebab untuk terjatuh sudah tidak ada atau berkurang, tapi tetap terjatuh, berarti parah penyakitnya. Hanya Al-Hafidh dalam Fathul Bari mengatakan, ajma'al ulama ala jawazi jarhil majruhin minar ruwa ahya'a wa amwata. Sepakat para ulama, jarh, mencela, menyebutkan celaan, cacat, rawi-rawi, hidup dan matinya. Kenapa? Ada orang meriwayatkan ini, ditahu ini pendusta. Itu kan celaan, walaupun sudah meninggal. Sepakat, boleh yang seperti itu. Kenapa? Dalam rangka menjaga agama. Ibnu Battal menyebutkan bahwa mencelah orang yang meninggal itu sederajat dengan menggibahinya, sederajat dengan melakukan perbuatan ghibah. Baik. Ini dua bab tentang mencela, melaknat seorang muslim apalagi dia telah wafat. Dan sudah lewat bab sebelumnya, laknat secara umum tercela. Tapi di sini khusus terhadap seorang muslim yang telah habib keislamannya, maka itu perbuatan yang sangat mengerikan, melaknat mereka-mereka ini. Sebab keislaman itu sebab datangnya rahmat. Keimanan sumber rahmat tak tertandingi. Dan kita hendaknya di atas nilai persaudaraan kita itu jangan menolong syaitan untuk menjerumuskan saudara kita. Justru harusnya apa? Kita tolong saudara kita.
Bagaimana caranya menolong? Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu dalam keadaan berbuat zalim dan dalam keadaan dizalimi. Sahabat bertanya, kalau dizalimi kita tolong, iya, cocok memang. Kasihan, kita tolong dia. Tapi kalau yang berbuat zalim, bagaimana caranya kita tolong? Kata Nabi, tamna'ahu an zulmi. Cegah dia dari kezalimannya. Halangi dia dari berbuat zalim. Karena persaudaraan. Jangan justru dibantu untuk semakin terjatuh ke dalam kezaliman. Harus cegah dia dari kezalimannya. Halangi dia dari kezalimannya. Apakah dengan mendoakannya supaya sadar, mengajaknya ke majelis ilmu, memberinya ilmu, menyampaikan nasihat, atau menghalanginya dengan apa? Kekuatan, sebab dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan sehingga dia bisa halangi. Dia bisa ancam. Dia bisa hukum. Maka yang seperti ini adalah hak-hak persaudaraan. Hak-hak persaudaraan yang hendaknya senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Baik, dua bab ini cukup insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, membantu, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sungguh kami meminta kepadamu supaya bisa terus-menerus melakukan kebaikan dan supaya mampu meninggalkan terus-menerus kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.